Universitas Jember, Bapak Joko Mulyono MSI, Joko Purnomo MSI. Yang kami hormati Wakil Dekan Akademi Kemahasiswaan, Bapak Dr. Edi Wahyudi, selamat datang. Dan yang kami hormati tentunya perwakilan dari Universitas Jember, selamat datang konsultan di kampus FISIP Undip. Kemudian yang kami hormati juga adalah Bapak Ibu Kader, Bapak Ibu Kaprodi dan Psikologi di Lingkungan Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro. Selamat datang di kampus Orange, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Undip dalam acara kunjungan fakultas dalam rangka kerjasama antara FISIP Undip dan FISIP Universitas Jember. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa berkumpul pada siang hari ini. Hadirin yang kami hormati, kita akan memulai acara pada siang hari ini dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya 3 stanza. Hadirin dimohon berdiri. Pak Joko Purnomo berkenan untuk menandatangani fakta kerjasama. Bismillahirrahmanirrahim. Satu, dua, tiga. Jaya Pak. Satu, dua, tiga. Melayani Pak. Satu, dua, tiga. Dengan hati. Satu, dua, tiga. Penuh cinta. Satu, dua, tiga. Visi kesejahteraan. Satu, dua, tiga. Aman sentosa. Masa depan cerah. Satu, dua, tiga. Unggul. Jempol. Satu, dua, tiga. Terakhir Pak. FISIP Undip. Pak Dekan, atas nama FISIP Diponegoro, salah satu kampus yang sangat dinamis karena warna kita sama, orange. Saya serahkan bukti tanda cinta bahwa Pak Dekan sudah hadir di FISIP Undip. Semoga ini menjadi berkah untuk kita semua, bermanfaat untuk kita semua, untuk kemajuan bangsa dan negara. Saya serahkan Pak Dekan. Terima kasih. Satu, dua, tiga. Satu. Sama-sama orange. Oh, Dan ini sama. adalah sebagai bukti bahwa kami juga telah di sini. Siap. Dan kita Terima kasih. adalah kampus kebangsaan untuk Baik. mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Amin. Terima kasih. Malu Pak Dekan. Lima, satu, dua, tiga. Salam komando. Terima kasih atas waktunya yang diberikan oleh pembawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam sehat bagi kita semua yang sama-sama kita hormati Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, Bapak Dr. Andes Teguh Yuwono Empol Admin, kemudian yang sama-sama kita hormati Wakil Dekan Sumber Daya Ibu Ika Riswanti Putranti AMD SHMA MHDSD, Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan Ibu Esrauli Manal PhD, tadi sudah sempat bicara agak banyak begitu, dan yang sama-sama kita hormati manajer bagian tata usaha Bapak Andi Widyasmoro SDM.com, kemudian supervisor akademik dan kemahasiswaan Pak Grace, jangan-jangan bukan Pak Ibu. Ibu Grace Retno Gayatri SD, lalu staf ahli Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan Pak Agus Naryoso SOS MSI, staf ahli Wakil Dekan Sumber Daya Dina Lestari Purwawati SG NSI AKT,
dan kemudian Ketua Departemen Administrasi Publik Dr. AP DRA Trininingsih MSI, kemudian Ketua Program Studi S1 Administrasi Publik Retna Hanani SOS MPPA, Ketua Program Studi S1 Administrasi Publik Rembang Dr. Andres R. Slamet Santoso MSI, Ketua Program Studi S2 Administrasi Publik Dr. DRA Agustin Trina Herawati MSI, Ketua Program Studi S3 Administrasi Publik Dr. DRA Retno Suwinu Astuti MSI, Sekretaris Program Studi S1 Administrasi Publik Amin Darkasi Rahman SAP MSI, Ketua Departemen Pemerintahan dan Ilmu Politik Dr. Nur Hidayat Sardini SOS MSI, Ketua Program Studi S1 Ilmu Pemerintahan Dr. Nunit Retno Herawati SOS MSI, Ketua Program Studi S2 Ilmu Politik Dr. Dr. DRA Rina Martini MSI, Ketua Program Studi S3 Ilmu Sosial Dr. Laila Khalid Al-Firdaus SIP MPP, Sekretaris Program Studi S1 Ilmu Pemerintahan Neni Marina SIP MA, Ketua Departemen Ilmu Komunikasi Dr. Nurul Hasfi SOS MA, Sekretaris Program Studi S1 Ilmu Komunikasi Nuris Suraya Ulfa SOS MSI, Ketua Program Studi S2 Ilmu Komunikasi Dr. Yanuar Lukman SOS MSI, Sekretaris Program Studi S2 Ilmu Komunikasi Dr. Lintang Ratri Rahmiyaji SOS MSI, Ketua Departemen Administrasi Bisnis Dr. Hari Susanto Nugroho MSI, Ketua Program Studi S1 Administrasi Bisnis Dr. Reni Sintadewi SOS MSI, Ketua Program Studi S2 Administrasi Bisnis Dr. Andi Wijayanto SOS MSI, Sekretaris Program Studi S1 Administrasi Bisnis Dr. Sari Wisnurini SOS MAB, Ketua Departemen Program Studi S1 Hubungan Internasional Dr. DRA Reni Widianti MSI, Sekretaris Program Studi S1 Hubungan Internasional Muhammad Faisal Alfian SIP MA, tim IT dan Bapak Ibu lainnya yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Pertama saya ingin sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Dekan beserta jajarannya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro yang di sela-sela kesibukannya yang saya yakini pasti sangat banyak masih bersedia menerima kita dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Jadi kami ini benar-benar bedol fakultas Pak Dekan. Ya, karena kami juga membawa sebagian besar sumber daya yang ada di FISIP Universitas Jember dan efeknya memang agak luar biasa. Apa salah satu contohnya adalah minggu pertama perkuliahan banyak yang kosong. Karena sebagian dosennya ada di sini. Tapi itu tidak mengapa, karena mengapa demikian? Karena kami ingin belajar banyak melalui kerjasama ini. Kami ingin belajar banyak kepada Fakultas Fisip Undip, karena kalau saya lihat luar biasa. Pertama sudah PDNBH, kami masih BLU, meskipun komitmen dari universitas tahun depan sudah harus PDNBH, kira-kira gitu. Padahal BLU itu belum genap 4 tahun ya, belum genap 4 tahun, jadi sudah dipaksa ke sana. Kemudian yang kedua, kalau melihat dari World University Ranking, kami melihat Undip ini luar biasa, terjadi lompatan tingkat yang luar biasa. Dan hari ini, tahun ini, kalau saya lihat itu sudah masuk ke 70 perguruan tinggi dunia. Ini luar biasa. Kita berikan aplaus dulu ya kepada FISIP Undip. Luar biasa. Kalau kemudian saya lihat dari perguruan tertinggi terbaik se-Asia Tenggara, itu ya cukup tinggi pula, sekitar posisinya di sekitar 30-an begitu. Dan kalau ranking di Indonesia
menempati peringkat nomor 7. Sementara kami terus terang ada di peringkat sekitar 39 ya, di World ya, di World University Ranking. Jadi dengan begitu maka pilihan kami memang tidak salah. Dari ini Pak Dekan, memang kita rancang agak lama di dalam melakukan perjanjian kerjasama ini. Makanya oleh karena itu proses ini sudah kita awali terlebih dahulu dan ini adalah apa istilahnya puncaknya. Nah, jadi saya mewakili teman-teman semuanya, mewakili Visip UNES menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Yang pertama itu Pak Dekan beserta Bapak Ibu pimpinan lainnya. Yang kedua adalah harapan saya pribadi dan tentu saya sangat meyakini teman-teman semuanya. Tentu tidak hanya di atas kertas saja, tidak hanya penandatanganan perjanjian kerjasama yang sudah kita selesaikan baru saja. Tentu nanti ada IA-nya, ada implementation agreement di program studi, gitu ya. Di program studi dan tentu saja perjanjian kerjasama atau implementation agreement itu tentu menyangkut Tridharma ya, Tridharma perguruan tinggi sebagai kampus kebangsaan, sebagai kampus yang sama-sama kampus Orange, tentu kita mempunyai satu tekad sama bagaimana mencerdaskan generasi penerus untuk memimpin negeri ini. Jadi mudah-mudahan apa yang kami inginkan bersambut dengan apa yang di hadapan Bapak Ibu sekalian, di Bapak Ibu sekalian dari pimpinan Visip Universitas Diponegoro ini. Saya kira itu maksud dan tujuan kami datang ke sini menjalin kerjasama dengan Visip Undip dan mudah-mudahan nanti implementasi agreement-nya itu bisa dilakukan di level prodi. Nanti saya berharap masing-masing prodi nanti ada diskusi begitu walaupun mungkin barangkali sebentar dan kemudian bisa ditindaklanjuti paling tidak di semester ini karena kami juga baru mengawali perkuliahan. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Oh iya, sebelum saya akhiri, saya perlu memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Kalau kata orang tak kenal maka tak sayang, gitu kira-kira begitu ya. Tapi tidak perlu bersayang-sayangan gitu ya. Baik, saya sebut satu persatu, mohon waktunya Pak Dekan. Nanti yang saya sebut itu mohon berdiri ya, Bapak Ibu sekalian, teman-teman semuanya. Yang pertama saya ingin sampaikan permintaan maaf terlebih dahulu karena Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum Dr. Andes Joko Mulyono MSI beserta Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Dr. Edi Wahyudi SOMM tidak bisa hadir karena pertama ada dua hal yang dihadapi. Pertama adalah dalam rangka meneruskan pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru yang ada di fakultas. Jadi itu, dan yang kedua adalah memberikan kuliah biar tidak banyak yang kosong gitu tadi ya. Karena sebagiannya adalah timnya ada di sini. Baik, jadi saya ingin memperkenalkan yang ada saja di sini. Yang pertama adalah Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Suyani Indriastuti Estos MSI PhD. Mohon berdiri, nah ini orangnya. Kemudian yang kedua sekretarisnya tidak bisa hadir karena berhalangan, dan yang kedua adalah Ketua Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Dr. Mahfud Siddiq LL. Nah itu saya teruskan. Yang berikutnya adalah Sekretaris Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Dr. Kusuma Wulandari SOS MSI. Berikutnya Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Dr. Selvi Budi Helvi Astuti SOS MSI. Nah, Bapak Ibu sekalian, Bu Selvi ini membawahi program S0, S1, S2, S3. Di kami ada dua diploma 3. Pertama adalah perpajakan, kedua adalah usaha perjalanan wisata. S1-nya nanti saya sebut ya di sini, dan kemudian membawai S2 dan membawai S3.
Nah, karena S2 S3-nya itu adalah Magister Ilmu Administrasi dan program Doktor Ilmu Administrasi. Nah, Bu Selvi yang mengkoordinasi semua itu. Saya lanjutkan, Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Panca Oktawirani Esos MSc PhD. Nah, itu orangnya. Nah, dan sekaligus bertindak sebagai Ketua Gugus Pendampingan Mutu Fakultas. Berikutnya Koordinator Program Studi Doktor Ilmu Administrasi Dr. Andes Supranoto MSc PhD. Nah, ini Bapak orangnya. Baik, saya lanjutkan. Koordinator Program Studi Magister Ilmu Administrasi Dr. Ika Sispintari MAB. Berikutnya Koordinator Program Studi Administrasi Negara atau Administrasi Publik Dr. Dina Suryawati Esos MAP. Berikutnya adalah ini Koordinator Program Studi Administrasi Bisnis tidak bisa hadir karena bersamaan dengan persiapan submit borang akreditasi prodi, jadi fokus di sana. Demikian alasan disampaikan kepada kami. Saya lanjutkan. Demikian pula Koordinator Program Studi Diplomatika Perpajakan karena menjadi inti penyusunan borang akreditasi administrasi bisnis tidak bisa hadir juga. Saya teruskan Koordinator Program Studi Diplomatika Usaha Perjalanan Wisata Dr. W.I. Kristianto Esos MAB. Koordinator Program Studi Sosiologi Rosni Dasari SAG MSc PhD juga tidak bisa hadir karena saat ini sedang ada di Thailand. Nah, jadi titip salam saja kepada Bapak Ibu semuanya. Saya lanjutkan Ketua Tim Kerjasama Nurina Adi Paramita Esos MSOS. Nah, ini adalah Ketua Tim Kerjasama kami. Saya lanjutkan Ketua Tim Media Sosial. Ini adalah Pandu Satria Utama SSD Par MST. Tidak ada orangnya ya. Mana ya? Oh, coba berdiri Mas Pandu. Nah, di sini Pak. Baik. Kami juga membawa Kepala Bagian Umum. Nah, di sini Kepala Bagian Umum adalah Aristina Eka Martiningsi Esos. Nah, ini orangnya. Dan kemudian Wakil Koordinator Bidang Umum dan Barang Milik Negara Muhammad Thoriqul Huda SSI. Nah, itu. Berikutnya Wakil Koordinator Bidang Akademi Kemahasiswaan dan Alumni Vivin Rahmawati SEMM. Kemudian Sekretariat Dekanat Muhammad Jofi AMD. Dan berikutnya Operator Akademik Panuluh Sri Pramana. Dan yang terakhir adalah Staf Keuangan Mulyadi. Ini sebenarnya orangnya. Jadi ini benar-benar kami membawa semua, itu sebagian besar sumber daya yang ada di FISIP dalam rangka untuk bisa menjalin diskusi terkait dengan implementasi dari kerjasama yang baru saja kita tanda tangan bersama. Saya kira itu Bapak Dekan dan Bapak Ibu yang lain, terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf bila mana ada yang kurang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dekan atas sambutannya. Bapak Ibu yang warahmatullahi wabarakatuh. Ikan hiu makan lemper. Yang nggak bilang cakep berarti makan lemper. Saya ulangi lagi, ikan hiu makan lemper. We love you, teman-teman FISIP Jember. Sungguh hitam kayu arang, terbuat dari kayu ayunan. Sungguh senang Bapak Ibu datang, banyak pembelajaran yang akan kita dapatkan. Ya, Pak Joko menyiapkan. Sungguh enak sambal terasi dan ikan teri. Kunjungan seperti ini, sungguh kami iri. Ini out of my expectation, beyond of my expectation.
itu agak jaringan begini. YouTube itu kayak belum pernah dari kita kunjungan betul desa begini. Jadi saya tadi bayangin Pak Joko berdua doang karena masih berdua di lobi cuma berdua. Ternyata 25 ya, 25 bagi kami. Ini karena kami masih BLU jadi bisa. Kami kalau izin rektor mau izin kemana siapa? Berangkat yang penting-penting saja. 1, 2, 3, maksimal 5. Tapi ya begitulah Bapak Ibu dinamika yang ada di kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. La haula wala quwwata illa billah. Puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa yang ini sebuah kebanggaan, kebahagiaan bagi kami di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro. Saya tadi agak kaget sebetulnya ketika Pak Joko dalam sambutannya langsung menembak seluruh pengelola kami di luar kebiasaan kami. Luar biasa Pak Joko ini. Kemungkinan Bapak itu dulu keturunan Joko Tingkir. Jadi Joko Tingkir itu luar biasa. Karena sejarahnya memimpin kerajaan itu luar biasa. Jadi memang Joko-Joko ini penguasa negeri ini sudah Raja Jawa yang sangat terkenal. Ada Joko Kunaon, Joko Tingkir, Joko Santoso dan Joko yang lain. Sangat dari disebut ini berbahaya. Satu tahun saya agak puasa komputer di Yoran, gara-gara orang-orang kuat itu. Saya tentu perkenalkan satu persatu ya untuk merespon tadi Pak Dekan Joko Purnomo. Saya umumkan dan kenalkan satu-satu di antara kami ini dari daftar yang ada untuk disebutkan. Pertama di sebelah kiri saya Bu Ruli Malu PhD. Beliau adalah wakil dekan akademik dan kemahasiswaan baru beberapa hari jadi wadek. Terhitung mulai 5 Agustus 2024 ini. Jadi masih new buy ya, masih baru dan masih kira-kira itu biasa. Gitu. Kemudian sebelah kanan saya ini hari ini beliau memimpin rapat di universitas karena ada hari ini rapat usulan guru besar baru sekitar 70-an orang dari seluruh fakultas. Beliau sekarang adalah PLT Ketua Komisi 3 di bidang SDM di Senat Akademi Bumika Reswanti Putra di PhD. Itu lulusan dari University of Ferrara kita. Kalau saya lulusan dari Avanza Senia. Kalau saya jauh-jauh. Kemudian sebelah kiri lagi itu yang salah satu yang medsosnya paling ganteng itu Mas Agus Naroso, kandidat doktor ilmu komunikasi. Beliau adalah staf ahli ada di sebelah Mas Agus, mohon berdiri, staf ahli bidang 1, staf ahli bidang 1. Di sebelah kanan salah satu staf ahli yang cool confident ini tahan banting. Namanya Mas Dina Lestari. Dina itu keren dan kemudian di Prodi ada Mas ya, ini ketua senat kita Prof. Nelly Farida dari Departemen Amis Bisnis. Kemudian sekretarisnya Mas Gula Manal, dulu Pak Gula Manal ini tadi menjadi narasumber di Aussie banget College di Universitas, karena beliau barusan mendapatkan scholarship di UQ ya, University of Queensland untuk PhD di Public Policy. Ini mau berangkat bentar. Kemudian manajer saya ada di sini Pak Andi Widiasmoro. Ini manajer kalau barangkali di tempatnya Pak Dekan di sana mungkin masih ketua kepala tata usaha. Oh iya. Kalau di sini sudah namanya internasional, sudah manajer. Lebih marketable dan dengan tunjangan juga lumayan. Karena PTNBH. Karena PTNBH. Cukup lah, kira-kira tunjangannya ya cukup untuk beli motor ya. Kemudian Bu Supervisor Akademik Kepesertaan Bu Kris Retno Gayatri.
mungkin sudah ada yang lain. Enggak ada Bu Grace nggak kelihatan. Ada Bu Grace, kemudian Bu Eti Erlina, SDAKT, Supervisor Sumber Daya. Kami dulunya banyak, supervisor kami dulu ada 4. Sekarang efisiensi, kemudian tinggal 2. Dengan load pekerjaan yang tidak ringan. Tapi ini harus kita atur macam-macam sehingga harus menyesuaikan. Mungkin di tempat Bapak supportnya mungkin 4 apa Pak? Atau dulu kita 4 sih, sekarang 3 masih. Kita sebut sebagai wakil koordinator. Wakil koordinator. Oke, ini yang teknik tadi, yang tadi. Nah ini Departemen Administrasi Publik kita punya 3 program, S1, S2, S3. Ketua Departemen Bu Dr. Apretri Rizek, Bu ini adalah Ketua Departemen, membawai beberapa prodi. Prodi S1 ada Ibu Retna Handani, Esos MPP, kandidat doktor. Bu Hana sedang menjadi narasumber di NEO. NEO itu New Employee Orientation. Saya mendapatkan berkah tahun ini tambahan dosen baru 35 dosen baru PNS. Jadi menjadi banyak nanti. Kemudian sekretarisnya adalah Bapak Amni Yarkasul Rahman, sebentar lagi lulus, cuma tak jelas kapan sih. Sebentar lagi lulus. Saya targetkan tahun ini harus lulus. Kemudian Ketua Program Studi PSDKU Kampus Rembang, Pak Dr. Selamat Santoso, Pak Hasan tadi ada. Kemudian Ketua Program Studi S2 Ibu Dr. Agustina Irawati, Bu Nina, Ketua Program Studi S3 Dr. Administrasi Publik Bu Dr. Retno Surmastuti. Oke, kita bergeser ke ini departemen paling senior, paling berdiri tahun 1969. Departemen Politik dan Pemerintahan, salah satu yang paling terkenal di antara kami. Yang pertama Ketua Departemen Pak Dr. Ini adalah Ketua Bawaslu pertama, Ketua Bawaslu RI, Ketua Sekretaris DKPP RI di zaman Konahan, di zaman dulu. Sekarang sudah zaman Konahannya sekarang. Zaman keren dulu. Beliau adalah Ketua Bawaslu, Sekretaris DKPP. Dulu pernah juga menjadi Ketua Bawaslu Provinsi. Ketika banyak orang-orang kampus waktu itu, beliau itu di eranya Prof. Jumlah Sidiki di DKPP, eranya yang pertama ya, Prof. Siapa yang di UI? Yang Prof. Jimli. Sama satunya yang KPU ya sempat sekolah juga. Pondok pesantren itu. Jadi pondok pesantren. Kemudian Ketua Prodi S1 Bu Dr. Nuni ini S1 Ilmu Pemerintahan, kemudian sekretarisnya Bu Neni Marina, Bu Neni yang sedang kuliah, baru uji juga. Kemudian Ketua Program Studi S2 Dr. Rina Marni, Bu Rina, salah satu ketua prodi yang paling sulit menahan air mata ketika mendengar ceritanya mahasiswa yang punya uang untuk bayar SPP. Langsung nangis di depan alumni dan dapat bantuan. Air matanya itu luar biasa. Air mata bagi Bu Rina menjadi mata air bagi mahasiswa. Ketua Program Studi S3 Dr. Ilmu Sosial Bu Dr. Ella Khalid Al-Firdaus MPP. Beliau dua konsentrasi ilmu politik dan analisis bisnis. Kemudian departemen selanjutnya komunikasi. Saya perkenalkan Ketua Departemennya Dr. Nurul Hasfi, Esos MA, Bu Nurul. Ini cukup aktif di berbagai kegiatan internasional, di WCU dan lain. Nanti saya jelaskan sedikit. Kemudian ada Prodi S1 dan Prodi S2. Prodi S1 ketua prodinya masih di double ini sementara oleh Bu Wadek 1, Bu Nuri Manalo PSD. Sekretarisnya salah satu sekretaris yang tahan banting
kemarin menjadi ketua panitia BKKMB, panitia pendidikan, ospek, Bu Nuris Suraya Ulfa Esos MSI PhD, Bu Nuris sedang mengajar. Kemudian ketua program studi S2 Magister Ilmu Komunikasi, Dr. Yanuar Rukman Esos MSI, ini asesor juga untuk prodi ilmu komunikasi, asesor juga untuk Lamspa. Kemudian ini yang baru masuk juga sekretaris masuk sendiri ya, sekretaris program studi Dr. Lintang Ratri Rabiaji Esos MSI. Kok bisa kasih ya Pak? Terima kasih Bu Dr. Lintang. Kemudian Departemen Art and Business, salah satu departemen yang cukup tinggi juga di antara sekian prodi yang ada di UNDIP dan di Indonesia. Pak Dr. Hari Susanto Nugroho, Esos MSI. Hari salah satu kader cool kalau berpikir. Saya yang paling sabar, tidak pernah marah, isinya doa dan usaha terus. Bali adalah asesor nasional, juga asesor Lamspak, juga Larimba. Honornya banyak, sering jalan kemana-mana. Saya dengan saya kalah sama Pak Hari. Ya. Pak Hari ini salah satu yang menjadi tim kita. Beberapa kali membantu di tim TPMF. Kemudian Ketua Prodi S1 Dr. Sinta Dewi Esos MSI, asesor juga, asesor di Bank PT, asesor di Labembang, dan juga di Lamspak juga berproses. Sekretarisnya Bu Dr. Sari Lisolini Esos MAB. Bu Sari itu salah satu sekretaris yang cool kalau confident Pak. Kalau nggak duduk nggak muni ini, sangat kalau. Ketua Program Studi S2 Magister Aplikasi Bisnis Pak Dr. Andi Wijayanto Esos MSI. Pak Andi ini salah satu ketua program ini. Saya beri mendengarkan Anda sebentar. Mungkin itu Pak Ibu bisa diminum. Ini adalah bahwa UNDIP itu hari ini akan melakukan selektif terhadap proses pemeringkatan yang ada di dunia. Jadi kita hari ini ada program fokus kepada beberapa pemeringkatan yang memang itu berimplikasi kepada masyarakat. Karena pemeringkatan itu kan implikasinya adalah apresiasi kepada dunia internasional dan juga kepada pengakuan kepada nasional. Sehingga target UNDIP hari ini adalah menjadi salah satu kampus yang paling diminati di dunia dan di Indonesia. Dan alhamdulillah hari ini baik di SNBP maupun SNPT nasional, UNDIP ini berada di ranking 2 nasional, kemudian ranking 1 nasional untuk jumlah animo pendaftar. Kemudian untuk UN kita itu kalau sambutannya Pak Rektor kita tulis surat untuk UN kita. Jadi UNDIP ini memang sangat seluruh universitas hampir 70.000. Kita the second yang terbanyak setelah Brawijaya. Brawijaya itu hampir 70.000. Rodo nekat dengan Brawijaya walaupun ruangnya terbatas, kemudian Pak Rektornya memang keren ya, berani mengambil risiko. Kita aja di saya saja dengan tambahan yang begini banyak mahasiswa itu saya harus berjibaku bersama teman-teman di bidang itu. Jadi fisik tahun ini kita dapat tambahan murid S1 kita itu sama S2 itu sekitar 1.400 tahun 2024 ini totally gitu. Nah mahasiswa fisik itu sekitar 6.200 hari ini. Jadi kalau dikumpulkan semua di ruang ini atau di lingkungan ini 6.000 itu tidak cukup. Tetapi begitu kuliah kita punya ruang kuliah sekitar 30 ruang kuliah. Kalau satu ruang kuliah itu kira-kira kita ada 50 mahasiswa. Jadi sekali sesi, misalnya sesi kuliah jam 7 sampai jam 9, jam 9 sampai jam 11 dan sebagainya. Itu satu sesi kalau full itu kira-kira anak-anak berkumpul 1.500. Bapak Ibu, kami juga menyadari semakin banyak mahasiswa berkumpul, maka potensi sakit perut
Nah kami punya standar kesehatan yang kira-kira tidak kalah lah dengan puskesmas kita gitu. Kita punya juga FGU, Visit Wellness Unit, yang kira-kira melayani mahasiswa itu. Jadi kalau di tengah-tengah ada yang sakit, ada yang kurang fit, itu biasanya Pak Dekan, kasus di sini saya Pak Heri kan ngomong deso ya, ngomong Yojo, Pak NAS orang Pekalongan, ngomong Jawa aku gue, tapi begitu mahasiswa kita di sini itu sudah logo ya. Jadi memang ini kemudian pergerakannya kan terus macam-macam ya. Anak-anak itu luar biasa. Di sini juga kalau saya tanya mereka visi mudik ini sudah agak keren Pak. Jadi kalau saya lihat ini mahasiswa saya itu sebagian besar itu kelas menengah ke atas. Kos-kosan mereka saya tanya berapa ya, rata-rata kos 700, 800, 1 juta, kos sendiri, kamar itu di dalam, untuk mandi, kamar mandi di dalam dan sebagainya, itu tinggi Pak. Grade mereka, walaupun juga ada sih yang kayak saya zaman kuliah Pak NAS, Pak Heri itu yang kalau di sini biasa itu harga di sini itu kalau di Semarang mungkin harga 700, 800 itu biasa. Saat ini menjadi model untuk kesejahteraan dosen dan adik. Jadi di kami itu terkenal yang namanya insentif itu macam-macam. Jadi selain kita menerima gaji pokok, tunjangan istri, tunjangan suami, tunjangan keluarga, kita terima serdos, kita terima namanya insentif kinerja wajib itu tiap bulan. Itu ya besarnya kira-kira sampai 1 kali gaji pokok semua dosen. Kemudian kita punya insentif perbaikan penghasilan itu setahun 2 kali. Saya dinaikkan setahun 3 kali loh saya. Setahun 3 kali. Nggak banyak sih Pak, cuma 5.000 kali 3 berarti 15.000. Kemudian habis itu kita menerima kalau pemeringkatan tinggi nanti ada namanya insentif pemeringkatan di bulan-bulan hampir ini biasanya Oktober November. Nanti sebentar lagi kita akan bagi sesuai dengan kinerja mereka dari pantauan. Nah habis itu juga program-program ini ya kira-kira kalau dosen perasaan ini saya juga agak heran. Dosen muda fisik itu dosen itu langsung punya rumah, punya mobil gitu. Zaman saya dulu, saya Pak NAS, Pak Heri, Pak Yanuar itu naiknya masih sepeda motor jauh. Saya beli mobil, beli rumah mungkin baru tahun ke-20 saya di dosen ya. Pak Heri lebih lama lagi karena di rumah dosen betah di sana. Tapi itu luar biasa. Jadi di kami ya kira-kira ya dosen baru sudah 2 digit lah ya, angka-angka sekitar itu lah untuk macam-macam. Tambah lagi yang program kegiatannya banyak, saya kira lebih dari itu. Ini yang kemudian membuat kita berupaya keras untuk menjaga keseimbangan itu. Nah itu yang kemudian di program-program ini kami nggak bisa Pak. Jadi mereka kan bayar UKT, mereka bayar SPI, walaupun kemarin sempat ramai kan, nggak boleh naik kan. Tapi kasus FISIP karena FISIP itu kan SPI-nya di 35 juta, 30 dan 35 juta kali jumlah mahasiswa yang UM. Itu ya kami agak menurun sih pendapatannya, tapi angkanya sudah 3 digit lah untuk membayar. Jadi ini yang saya kira menjadi hanya itu memang ada di UBIP dan di UBIP 70%, di kami 30%. Jadi kami mengelola sekitar itu, makanya bagi saya khususnya dan teman-teman di fakultas itu menyediakan pelayanan itu menjadi sesuatu yang wajib Pak. Di kami ini ada 3 jenis konsentrasi kebijakan kita. Jadi manajemen kita pola di kampus itu yang pertama pro-deliverable, yang kedua pro-environment, dan yang ketiga pro-services. Pro-deliverable itu saya coba sudah siapkan dengan pimpinan-pimpinan sebelumnya. Jadi ini yang namanya dunia medsos, dunia publikasi, dunia komunikasi, dunia ini dari. Begitu Bapak masuk sini nanti langsung kita pasang join us, visi unit buat kelas faculty. Karena ini malam, ini kalau di Bapak nanti bisa cek. Kalau perlu sampai malam. Di sini tuh jam 7 jalan sudah jam 10 malam banyak orang ini. Ada yang cuma foto, upload, kemudian cuma apa di situ, kemudian foto di sini kami jatuh cinta, di sini kami sekolah, itu banyak sekali Pak. Jadi Bapak harus cek nanti di
di mesin engine itu ada visi atau visi budi saya kira tambah terus. Anak-anak itu luar biasa. Prodi politika, komunikasi itu canggih-canggih Pak. Mereka bikin konten sendiri dan kontennya itu yang lihat itu sudah ya puluhan ribu Pak, juta Pak anak-anak. Di kami semua mendapatkan uang ya. Anak-anak itu luar biasa main TikTok, main Instagram itu mereka sudah bisa bawa bayar sendiri. Jadi kreativitasnya keren-keren. Kemudian itu lagi, nah ini Pak, kami masuk di situ. Memang kalau Bapak nanti dan lobby masuk itu, memang saya mengatakan karena tadi kita pro development, pro services. Nanti Bapak saja militer setelah itu. Dari kampus depan sampai kampus belakang sana itu terkoneksi Pak. Kita punya 1, 2, 3, 4. Kita punya 4 gedung utama, gedung A, B, C, D. Nah yang dulu tidak terkoneksi Pak. Dulu kalau antar gedung kita turun hujan-hujanan baru sampai sana. Sekarang tidak. Termasuk ini saya pasar ini salah satu ikan terbaik di dunia ini. Kenapa? Karena ikan itu menurut ilmunya Ken Arok itu yang tidak mempan kalau disantet jadi kaya. Makanya siapa? Karena yang nggak pernah tidur. Jadi yang nggak pernah tidur itu tidak akan mempan diserang ilmunya Nyai calon sehingga ini kita pasang ini kan. Dan itu teman-teman itu kalau foto-foto di lobi itu Pak. Kalau Bapak lihat lobby saya, lobbynya di lobby yang pertama. Nah, lobby ini Pak, ini lobby saya buka 24 hours, 24 jam. Jadi kalau di sini jam 7, jam 8, jam 9 malam itu sering. Saya tadi malam, kalau kemarin malam saya pulang dari sini jam 10, jam 11. Saya tanya, kok kamu belum pulang deh? Tanya cowok-cowok, karena juga ada cewek di sini, beberapa kali malam. Saya tanya, kamu belum pulang? Enggak enak Pak di kos-kosan, kenapa? Enggak ada wifi, enggak ada AC. Nggak ada minum, di sini ada wifi, ada AC, padahal itu melakukan berarti itu. Dan saya termasuk pimpinan yang saya sudah sampaikan pada Satpam, saya tidak mau dan tidak mau dengan ada mahasiswa diusir dari sini. Jadi kalau bayar di sini ngantor-ngantor turun-turun tak jadi kayak udah biarin aja. Kan kamu yang bayar di sini kamu jadi like kampus, like group. Jadi kampus itu seperti rumah. Makanya beberapa kali saya menindaklanjuti rektor saya Pak. Bosnya Pak Heri, Prof. Sudarto Ferdi dengan tagline kampus itu rumahku. Ya kan? Saya buka jam 4, sering pulang jam 1 siang gitu. Cuma balik lagi pulang jam 9 atau 10 malam. Sebetulnya jam kerja cuma 4, cuma sisanya cuma main-main aja. Hanya memastikan tidak ada. Jam 4 itu biasanya sudah satu pulang semua, tinggal saya sama beberapa orang aja. Perpus kami sekarang buka sampai jam 21 malam. Jadi ini saya juga kemudian jadi ini dari mana Pak kita bangun? Ya dari mahasiswa. Ini nanti Bapak tadi mungkin sempat masuk. Ini lift terbaik di dunia. Wah, satu juga. Nanti kalau Bapak masuk begitu nanti depan, Bapak lihat pro environment itu ada tanaman, ada kayu-kayu, ada pohon hijau. Begitu Bapak belok kiri, lihat tinggal kanan, itulah terbaik di dunia. Karena Bapak akan melihat orang terhebat di dunia. Siapa itu? Itu kan kaca, jadi diri Bapak sendiri. Itu orang terbaik. Nah, Bapak coba. Wah, dan itu Pak, itu masuk ke medsos anak-anak. Kan saya sering ngomong ini. Boleh mereka katakan, inilah lift panoramik terbaik di dunia. Karena apa? Karena akan lihat lingkungan terbaik dan lihat orang terbaik. Karena dirimu sendiri. Langsung Pak viral, Pak penontonnya 800.000, 600.000. Kami semakin legend, Pak. Makanya saya tulis panoramik lift gedung A legend. Ternyata ada legend nanti ya, tambah kita. Nanti Bapak satu juga. Nah ini juga sama, ini Selasar Pak. Ini Selasar itu di kiri kanan ini lama Pak. Di kiri kanannya itu ada kursi yang dipakai untuk mahasiswa untuk belajar. Jadi kami make the campus like a book. Di situ banyak colokan, itu banyak you can stay here. Wifi di situ Pak connected sangat kuat. Jika kamu mau duduk di situ dan luar biasa. Ini belakang Pak. Ini kan satu juga. Nanti kita ngomong di sini ya Pak. Jadi saya ajak. Kalau nanti kita traktir kopi apa itu milih kafe di belakang. Itu punya mahasiswa, anak bisnis, anak buahnya Bu Reni, anak Ayubi. Reni mana kan? Kuliah ya. Anak buahnya Pak Heri, Bu Sari mana tadi? Anak Ayubi, anak buahnya Prof Reni. Ya, ini luar biasa. Kemudian ini ini Pak, ini kafe. Jadi saya kira kita kan ya, lihat saja. Prof Heri, oke, saya bilang ketua senat kita Prof Heri Farida. Halo Prof. Bapak Ibu dari UNED
Beliau asesor. Maju di PT waktu itu Pak Teguh yang Siap. kemarin ke Lamimba, sekarang pindah ke AC. Siap, terima kasih. Semarang, kampus Udip, Matenur, tahun Nggih. Pak Dekan. Baik, terima kasih. Nggih, Pak Ferry ini senior asesor. Beliau sudah lama sekali jadi asesor. Dan sekarang di Lamimba, dan beliau banyak membantu kami di fakultas untuk mengarahkan kebijakan, termasuk yang bisnis ini luar biasa. Jadi ini fasilitas ini kita desain memang untuk mahasiswa. Nah, Prof. Ferry salah satunya yang sangat concern. Di sebelah sana juga ini wirausaha. Jadi ini banyak, ini foto awal-awal ya, ini foto ber. Ini kunjungan Pak Dekan Universitas Lambung Mangkurat, Prof. Budi. Ya. Ini ada di situ Prof. Budi. Nah, itu ada di situ. Nah, ini kalau malam Pak, ini kalau malam sana itu sudah, kami ada kafe terkenal di Semarang namanya BSB, BSB Lakers. Nah, ini kalau malam itu sudah nyala semua. Kita usahakan Pak, keamanan ada CCTV-nya semua. Jadi saya dari sama TKD untuk keamanan. Nah, nanti kita lihat. Bapak kan ini nginep kan ya? Kalau langsung melakukan kejujuran. kita semakin sore semakin malam semakin asik. Jadi saya nanti satu tiga. Tidak apa-apa Pak. Kita nanti setelah selesai semuanya baru pulang. Bapak nggak usah terlalu serius dengan urutan acara Pak. Itu kan buatan manusia Pak. Konstitusi aja bisa dirubah, umur 30 tahun aja bisa kok. Cuma gitu doang ya. Saya kok belum dengar yang itu, Pak. Tenang lah, masih jangan milih aja Bapak. Ini klik lagi, ya Mas. Ini Pak, ini saya dapat masukan dulu dari Prof. Ferry juga. Pak Dekan diberi pada yang bagus. Nah ini Pak, ini dulu disebut dengan tangga aborsi karena terlalu curam. Jadi kalau anak turun itu bisa kali. Dan beberapa kali dulu kasus anak tergelincir di sini. Sehingga kalau di Selasa sudah diresmikan Pak Rektor, ini menjadi kue lapis, tangga kue lapis Pak. Itu karena jatah sisanya waktu itu cuma adanya begitu. Terus saya pasang aja, tapi malah jadi viral menjadi tangga kue lapis terbaik di dunia. Jadi itu Pak Rektor senior. Itu yang sampai saya yang putih itu Prof. Sudarto Priadi, itu rektor sebelumnya dari Prodi Citra habis, kemudian hukum Prof. Yos itu rektor sebelumnya, rektor sekarang Prof. Sudarto dari ekonomi. Balik lagi. Nah ini juga alumni, jadi sini ada namanya Gembok Cinta. Jadi setelah lulus wisuda, ini contoh kunjungan setelah beberapa dosen pergi ke Paris. Nah kita sebut Paris Fan Visit. Itu di situ nanti itu angkatannya Pak Ferry juga kemarin masang di situ, angkatan saya juga masang di situ. Nah itu nanti ada bentuk cinta kasih kepada alma mater sehingga bisa ke sini. Kemudian ini fasilitas Pak, ini dalam rangka green metric. Besok pagi Jumat yang nanti Bu Kadek untuk menghandle. Itu akan ada persiapan untuk green metric, pemeringkatan green metric di dunia. Nah diminta kita, Prof. Ferry itu ada sebabnya dari Pak Rektor. Kita diminta untuk yang visi masih kurang dua, yaitu vertical garden. Saya akan buat vertikal, taman vertikal ya, dengan. Jadi nanti di Selasa itu, sama satu lagi Prof diminta membuat rooftop garden. Waduh, nggak bisa. Rooftopnya kan di atas komunikasi, atas bisnis ada rooftop garden. Nanti akan kita buat. Untuk green metric kita tuh selalu juara nomor 2 4 tahun berturut-turut karena penyelenggaranya kan UI, juara satunya UI terus Pak. Jadi nomor 2 gara-gara penyelenggaranya nomor 1 terus. Jadi kita nomor 2 terus, UI nomor 1 terus dalam 4 tahun berturut-turut. Semoga di tahun ini kita bisa nomor 1 lagi. Kemudian lagi, ini Pak, ini PKM terbaik di dunia. Jadi ini PKM yang ini Pak, sofanya itu premium 1 Pak. Ini bukan untuk dosen, ini untuk mahasiswa. Nah jadi mahasiswa ada di sini, coba kita. Ini mahasiswa ada di sini, gitu. Nah di sini, Pak, ini premium. Nanti kita kesana. Mahasiswa di sini, kalau di tempat saya bisa lihat CCTV itu luar biasa, Pak. Ini fully full. Ini kira-kira kapasitas kita 100, Pak. Mulai jam 8 sampai jam 9 malam ini full, Pak. Apalagi ini banyak mahasiswa. Dan ada security, ada keamanan. Jadi bagi kami keamanan seperti itu. Nah ini juga meetingnya ada di situ.
Nah, dalam waktu dekat, ini Pak, ini nanti kita foto di sini nanti Pak Dekan. Ini salah satu kolam ikan terkenal Pak, karena ini dari sini saya dulu viral gara-gara saya meloncat ke kolam itu Pak. Tapi nggak jadi, makanya saya malah neko di sana. Kemudian klik lagi, ada yang masuk. Nah, ini belakang ini Pak. Ini luar biasa. Pak Joko saya beritahu. Saya kemarin ke situ kemudian foto dengan orang 20. Saya masuk, dia seperti nggak kenal saya. Begitu aku dulu, kok kamu nggak kenal saya? Maaf Pak, saya dari Fakultas Hukum. Kemudian ada lagi ke sana, hari yang lain kenal Pak, saya dari Fakultas Teknik. Jadi ini walaupun ini sebelumnya yang pindah dulu. Nah ini itu diparkir belakang Pak. Belakang itu parkir, itu kalau kita cek kita tunggu itu, itu full Pak. Di bawahnya kantin. Jadi di situ bisa terima. Nah terus lagi bagian akhir ini, nah ini Pak yang saya sebut double C, bukan kafe tapi kampus masa kafe. Ini juga kalau malu kurang Pak di sini juga. Hari ini malu-malu cara ini biasa malu-malu. Tetapi bagi kami keamanan terjaga. Jadi kalau tutup kami buka sampai malam, nah itu saya perbaiki. Nah dalam waktu dekat ini Pak, ini kemarin saya upload di TikTok saya ada komen Bapak apakah di Singapura? Padahal itu tempat kami di belakang Pak. Jadi kami yang sejengkal titik manapun itu tidak akan kami biarkan. Satu titik pun sejengkal apapun kita gunakan. Jadi ini di belakang. Jadi yang dibawa kita. Pokoknya kalau visi itu semakin sore, semakin redup, semakin romantis Pak. Dan sekarang visi Budi menjadi jujukan mahasiswa dari fakultas lagi untuk belajar di sini. Dan tidak salah. Kalau silakan nggak apa-apa. Ini milik Budi kok. Silakan. Jadi banyak dari FT, dari FK, dari FSM, bahkan banyak yang di sini. Nah, ini lagi. Nah, ini saya kira di lapangan basket belakang. Ini saya desain untuk standar internasional. Jadi kita akan lakukan itu dalam waktu dekat. Nah, yang membuat kita berbeda adalah kita. Kalau tolong dibuka SSD. Jadi di kita ini yang berbeda. Saya kira mungkin saya tidak tahu apakah di tempat Pak Dekan sudah ada begitu. Undip yang membuat berbeda itu adalah ketika tahun 2020, 2019 kita kena COVID, maka disuruh kita membuat namanya single window Undip. Semuanya seperti kita nyopir. Jadi saya, Pak Meli, Pak Yanuar, itu kalau nyopir kan saya bisa ngerem, bisa ngegas, bisa kiri kanan, bisa itu semua bisa. Jadi sekarang ini Undip sudah mengembangkan, sudah mulai 2020. Untungnya waktu itu kita investasi. Jadi investasi itu waktu itu hampir sekitar 15 miliar untuk investasi yang disebut dengan single sign on. Di situ Bapak Ibu terkoneksi dengan sister, terkoneksi dengan Bapak Ibu kuliah di situ, terkoneksi dengan Bapak Ibu gajinya di situ. Saya dapat transferan uang berapa, Bapak dapat absen di situ, akhirnya apa enggak di situ itu luar biasa. Ya jadi SSO ini saya bisa tahu Pak, hari ini siapa yang kuliah, hari ini siapa ngajar, mata kuliah apa saja. Coba juga yang gede dulu. Nah, ya ini namanya SSO ini. SSO ini single sign on ini saya kira yang membuat kita berubah total dari sini. Jadi coba lihat. Ini foto salah satu rakyat tercantik di sini. Dan ini Pak macam-macam di sini macam-macam begitu. Dan ini sifatnya tidak pasif Pak, tapi interaktif gitu. Misalnya fitur, misalnya Prof. Meli ngajar, habis ngajar bilang, tolong dicari Scopus, judul ini materi ini, itu Bapak namanya ini jurnal yang dilakukan ini banyak sekali Pak. Dan ini gratis, yang jadi aneh Pak. Saya kemarin dapat TikTok, dikirim TikTok ke anak UNES, judulnya begini, sangat berbahagia punya pacar orang Undip. Kenapa? Karena bisa akses jurnal gratis menggunakan akun pacar saya. Saya dikirimi Prof. Meli, dikirimi ke anak UNES. Karena dia kebetulan kenal saya, Pak Dekan keren ya. Saya ingin dapat pacar orang Undip karena saya bisa akses jurnal Pak. Ini komplit semuanya Pak. Ini gratis semua, ada Scopus, ada macam-macam, ada Scopus, ada Sperling, ada mobil, gratis semua di sini jutaan artikel Pak. Dan ada kampus saya nggak bisa begini, langganan Scopus saja nggak bisa bayar ini. Banyak loh, dibayar oleh di perpus yang hanya bisa diakses oleh mahasiswa yang punya akun.
Lah namanya pacarnya selalu lupa diri, bisa aku dikasih aku nih dikasih. Tidak sudah hatinya, tapi juga aku dikasih. Ayo mas, buka dulu. Wah keren, makanya judulnya ditikung kalau lucu, cari pacar orang udik. Karena ini luar biasa nih. Ini begitu dibuka, gratis doang nih program ya. Aku baru cair dan benar-benar. Jadi pacaran itu full, tidak full facilities gitu. Luar biasa. Dimanfaatkan nih. Sekarang ada istilah programnya begitu. Saya belum tahu gara-gara aku ngurus di FIU. Namanya FWB, Friends with Benefit. Salah satu begitu pacaran tapi ya lalu aku nih bodoh pacaran gitu. Itu nanti nggak tahu, nanti mungkin dicoba bisa ketuaan itu nggak punya fasilitas pacaran dengan orang udik. Jangan ini bisa dibuka dari manapun masalahnya. Dulu kan Pak Rektor hanya dibuka di lingkungan udik, sekarang enggak. Pacaran pulang dari Jakarta bisa asal dari Jember juga. Ini jaga habis ini Pak Dekar orang-orang boleh pacar Saudi lah. Lalu langsung dia bayar. Nah, ini Pak dirinya komplit. Semua di sini Pak, naik pangkat di sini. Profil itu salah satu asesor untuk guru besar juga untuk LK dan sebagainya. Itu ada di sini Pak. Misalnya di SIAP itu adalah sistem informasi akademik dan pendidikan. Di sini Pak yang namanya ngajar di sini, jadwal di sini, hari apa ngajarnya. Kemudian ini kita juga ada kuliah online di sini. Begitu diklik ada jadwalnya macam-macam. Kemudian ada jurnal, di sini ada dulu Pak, sekarang ini enggak. Ini saya baru saja dapat surat cinta dari Pak Rektor. Proneli itu Pak Besak Undi, Fakultas Teknik itu yang mendapat surat cinta itu orang 200. Gara-gara, wah siap, wes dari Pak Rektor malah sih penting aman gitu. Jadi kami kemarin DKI kemarin tadi ketemu satu apa dikirim surat cinta. Ternyata itu gara-gara komitmen dengan KPK, komitmen dengan zona integritas seluruh tim. Jadi orang kehadiran dicek satu-satu. Nah, apa kami sama dengan Pemda ini? Tapi gimana? Akhirnya ya kita ikutin aja. Suruh Pak Rektor kita penuhi. Kemudian ini Pak persentif hidup ini kepegawaian. Di sini Pak, saya bilang, ketika ada orang mau titip, nggak tahu di Jember misalnya juga. Kalau titip Bapak, minta tolong agar anak saya diterima di Fakultas A gitu. Gimana kontrolnya? Nah biasanya nanti ada rapat di tingkat universitas, kita pakai hidup. Bener nggak? Ini anaknya Yanuar. Bener nggak? Ini anaknya Nuris. Bener nggak? Ini anaknya Teguh Yuwono. Kan banyak titipan-titipan. Nah Pak Rektor bilang, eduk. Jadi si eduk ini itu nanti kita siapa nama istri, nama suami, etika. Kalau nama pacar nggak ada. Nama kita nggak ada ya bro. Tapi nama anak ada di situ dicek bener nggak? Ini anaknya apa? Kalau nggak aku cross, nggak ada. Karena memang ada undang-undang guru dan dosen yang membuat orang bisa diterima karena gimana lah ayahnya jadi dosen puluhan tahun, ibunya jadi puluhan tahun masa mau kuliah di tempat bapaknya kerja nggak bisa. Cuma beberapa ada yang rodo nekat Pak. Saya kemarin beberapa rapat itu rodo nekat. Jalurnya fakultas kedokteran, bijinya mau 500. Pada kedokteran kan kalau dia minimal 800. Terus biji 500 pokoknya ditompok salah nyuntik malah mati. Jadi repot ya. Jadi kalau saya selalu katakan Bapak Ibu dosen, kalau mau minta tolong ke Pak Rektor atau ke dekan, ya disesuaikan dengan kemampuan anaknya. Jangan memaksakan harus fakultas kedokteran, fakultas yang tinggi-tinggi gitu. Terutama yang FK. Kalau yang lain kita masih bisa ya, pengalaman masih bisa. Nah ini di sini pakai itu. Kemudian di RSA ini bagiannya buat realisasi anggaran. Kemudian ini manajemen dalam transportasi barang, pajak dan penghasilan. Saya mengenai itu di sini juga bisa tahu saya besok bayar pajak berapa. Saya harus nombok berapa. Jadi di UNIM itu kalau mendapat honor atau insentif atau mendapat apapun itu langsung dipotong Pak. Dan ada di sini Pak pajak dan penghasilan. Kalau saya tahu misalnya Pak Dekan di sini saya tahu Pak Dekan tiap bulan dapat rokok berapa, tanggal berapa anggarannya. Makanya ini Prof. Neri berkali-kali mengingatkan, aku jangan dibagi, terutama aku dosen, karena saya tahu Bapak, Ibu terima uang tanggal berapa, itu ada di situ dapat pajaknya berapa, order berapa. Makanya kalau KPK itu tinggal masuk sini Pak, berapa kekayaannya di mana nih? Pajak dan penghasilan ini Pak. Semua ada di sini.
termasuk SKP dosen nanti mendekati. Kan dengan juga sama kan ada SKP mendekati, SKP Fendi. Kemudian ini program yang buat profesor, buat kandidat. Problemnya ada di situ. Satu profesor menciptakan, membantu untuk penambahan guru besar. Kemudian ada staris, ada travel study ini Pak. Jadi semua one single window Pak. Yang kira-kira orang seperti ini nyetir itu. Ini saya kira yang membuat Undip maju, Undip berkembang pesat itu ini. Sehingga apa? Nggak lagi zaman dulu kan. Zaman dulu saya ngajar berapa kali kan tak bikin training, kalau begitu laporan keuangan aku ngajar 10 kali. Sekarang enggak Pak. Begitu kan siap. Coba tahu. Ini siap. Jadi kalau di nomor satu kan saya tinggal perintah ya. Bisa buka yang jadwal kuliah saya. Dosen. Wah, satu itu bilangnya cek Pak, siapa yang kuliah, saya cek siapa dirinya kosong, dari sini Pak. Jadi rapat cuma koordinasi saya begitu ketemu, nah ini ngajarnya, misalnya Pak Uli nggak suka apa tidurnya, dari Senin ngajar, dari Senin ngajar, Selasa ngajar, semua mau ngajar, dari ngajar misalnya ini pertemuan hari ini sudah minggu kedua, 2 dari 14, macam-macam Pak. Nanti begitu selesai, itu otomatis direkap oleh sistem Pak. Jadi kita nggak perlu hitung. Nggak perlu hitung ngajar berapa kali, sekali ngajar dapatnya berapa, itu semua sudah dihitung. Nah, baik lagi Pak, ini ada di sini, ini yang membuat kita ini Kaprodi, beliau ini merangkapi orang kuat, ini oleh Kaprodi dengan ada satu. Coba kita bawahnya pepek, aja, bukan? Nah ini, nah ini Pak, termasuk si Kasmi Pak. Ini saya, si Kasmi itu bukan nama Bu Kasmi, bukan ya. Sistem informasi bagian dari sistematis dan integratif. Ini cuti, izin, macam-macam cuti, ada cuti kecil, cuti macam-macam ada di sini Pak. SKP dosen, sister, macam-macam. Kemudian ada tiket, macam-macam, ada RSA, Sutampa, macam-macam. Kumpul sih, HTPL Pak. Ini misalnya SK-SK dekat, SK rektor, kemudian ROT, BKD, itu ada semua. Jadi ini yang saya kira membuat. Saya kira mungkin yang saya yakin kalau mungkin Jember sudah juga, cuma mungkin berbeda. Tapi di Kuami semua dari situ. Jadi one single window ini membuat semua gerakan di situ, semua fungsi pengajaran, penelitian, pengabdian, tugas strategis ada di situ. Di Undip itu ada 5. Jadi kalau kita nggak 5, itu nggak bisa Bapak menerima apresiasi. Jadi kita itu tidak tridharma. Di Undip itu pancadharma. Jadi pendidikan, penelitian, pengabdian, penunjang, terus yang kelima namanya tugas strategis. Jadi kalau Bapak SKP-nya tidak ada tugas strategis, itu Bapak hanya menerima tunjangan insentif 85%. Jadi ada grade-nya. Tugas strategis itu misalnya yang kerjasama dengan luar negeri, aktif menjadi penghubung kerjasama antar lembaga dan sebagainya. Termasuk asesor itu tugas strategis, itu sudah bisa dimasukkan. Jadi kira-kira itu begitu Pak. Ini maaf ya tadi saya merasanya masih opening tapi masih juga cukup lama ya Pak. Jadi saya mohon maaf Pak, supaya agak mantap. Nah, mumpung di sini kumpul semua, ada Ketua Senat, Prof. Medi, ada para pengelola, juga ada teman-teman dari Jember. Saya persilakan kalau ada hal yang ingin ditanyakan, nanti tentu kami akan persilakan Bapak Ibu baik yang ada di fakultas maupun yang ada di prodi untuk merespon kalau saya tidak cukup bisa menjawab pertanyaan Ibu Bapak. Tapi kalau yang sifatnya pose, sifatnya kebijakan saya mengerti itu. Tapi yang sifatnya keilmuan barangkali nanti ada teman-teman dari saya. Mohon maaf Bapak Ibu baru bergabung karena kami tadi kuliah. Saya hormati Pak Dekan Fisik Jember, Bapak Ibu dosen dan Bapak Ibu guru besar, serta Bapak Ibu Kaprodi, Sekprodi, Pak Dekan, Ibu Wakil Dekan 1, Bu Tuli BSD dan Wakil Dekan 2, Bu Ika BSD. Bapak Ibu, alhamdulillah hari ini ada tamu agung ya, Kerawan dari Jember untuk bisa sharing. Mohon maaf, Undip pun belum nomor 1 di Indonesia, tetapi mengupayakan tadi Pak Dekan saya sepakat masih untuk menaikkan ranking, tapi ada hal-hal yang masih belum maksimal ya.
Jadi Bapak Ibu, kami juga merangkak Undip itu secara singkat dulu adalah Satker. Dari Satker, kemudian tahun 2015 ya Pak Dekan mungkin ya, 2015-17 menjadi BTNBR 2015. BTNBR 2015. Berarti Ya. sebelum itu Satunya 2015. Tapi Ya. habis itu mulai Satker, efektif. setelah Satker naik kelas menjadi BLU Bapak Ibu Ya. juga mengalami ya. Sekarang posisinya sudah BNB ya. Sekarang BNB. Oh, masih BLU. Nah itu harus dikejar Pak Dekan. Jadi Pak Dekan harus kerja keras karena kalau PTNBH itu juga mensejahterakan dosen dan teknik semua staf yang ada di Jember sama di Undip meskipun ya berangkat pagi pulang pagi ya Pak Dekan. Tapi ya itu ya, ada beberapa hal yang kami sharing mungkin nanti bisa diimplementasikan di Jember yang bermanfaat bagi Bapak Ibu. Pertama adalah terkait OPOK tadi ya. OPOK itu adalah satu guru besar harus membantu dua guru besar Bapak Ibu. Ya sesuai kompetensi ya. Contoh saya tadi yang disampaikan Pak Dekan, mungkin di Jember juga harus dipacu seperti ini. Misalnya Bu Sherly kurang kurang jurnal syarat khusus, nah itu dibimbing, yang bimbing profesor selama 1 tahun. Jadi tugas saya pribadi misalnya di Fakultas Hukum, di FIB, di FISIP itu mengawal adalah jurnal syarat khusus gitu tuh. Jadi sudah punya materi, terus kami guru besar itu ngawal sampai 1 tahun Bapak Ibu. Itu ada SK-nya kalau di Undip. Dan monggo lah nanti beberapa guru besar itu disesuaikan dengan kemampuan di tempat panjenengan. Itu ternyata efektif. Undip itu dalam range 10 tahun ya. Dulu itu guru besarnya hanya 100 Bapak Ibu. Sekarang sudah 300. Artinya peningkatan dari OPOK itu ternyata luar biasa. Itu yang harus Bapak Ibu kami sampaikan ya, mungkin bisa diimplementasikan di mana di Jember. Jadi dikawal pakai SK Bapak Ibu, jangan tidak pakai SK kabur semua. UGM itu kabur karena nggak ada honornya untuk profesornya ya, mohon maaf ya, kan? Bukan berarti kita nggak butuh honor, tetapi monggo disesuaikan dengan kemampuan. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata proses seperti itu berhasil Bapak Ibu. Sekarang itu 300-an guru besar. Jadi saya setiap tahun ngawal insya Allah 222. Jadi nanti sudah syaratnya 1. Bapak Ibu persiapan untuk OPOK itu seharusnya harus 2 syarat khusus. Takutnya nanti yang 1 ditolak, yang 1 masih ada cadangan. Kalau Bapak Ibu hanya 1 ya sudah selesai. Artinya 2 lagi. Jadi mungkin hal ini yang bisa dicontoh. Kemudian yang kedua adalah PAK. Di Undip itu sistemnya sekarang sudah baik Bapak Ibu. Waktu zaman saya guru besar mau mengajukan itu mohon maaf, pendeknya itu tua-tua semua, nggak bisa sistem nggak jalan. Kebetulan saya ya sistemnya nggak jalan. Waktu saya itu mengajukan 2017 sistem nggak jalan sehingga saya dengan anak saya harus ke pegawai Undip ngupload sendiri, itu kan tidak efektif. Saat ini mau jadi guru besar di Undip itu duduk manis sudah, semua sudah ada timnya. Nah kami ingin di Jember juga punya tim IT ya. Jadi fakultas ada, namanya sekarang tim integritas. Tim integritas itu mengecek ada kode etiknya Bapak Ibu. Jadi prosesnya dari prodi ke fakultas, ya fakultas nanti ada tim integritas dinilai lagi naik ke tim integritas universitas. Kebetulan saya pribadi masuk tim integritas di universitas, membawai fakultas hukum, fisik, fakultas ilmu sosial, kesehatan masyarakat, FIB, sastra. Jadi masing-masing itu punya perwakilan. Begitu sampai di universitas belum tentu yang fakultas ini lolos Bapak Ibu. Paham ya? Jadi tidak otomatis karena ada etika, kadang ada surat kaleng Bapak Ibu. Yang namanya orang ya tidak selamanya baik gitu ya. Surat kaleng ini ditelusuri lagi itu. Sampai kalau di Undip sudah ACC, nanti diupload ada tim IT-nya dikumpulin di hotel, semua dicek 3 hari di situ, semua berkas-berkas terkait dengan guru besar. Jadi insya Allah nggak ada yang tertinggal. Nah, di Undip ini benar-benar kejadian ya Pak Dekan. Ada 5 orang. SK itu sudah turun dulu sebelum ada tim integritas ya seperti sekarang ini. SK sudah turun dikembalikan ke pusat karena etika Bapak Ibu.
Udip itu kejam. 5 orang yang sudah memenuhi syarat sesuai dengan persyaratan ya, pintar orangnya, tetapi mohon maaf ada etika yang kurang baik, dicabut itu SK-nya 5 orang, jadi nggak bisa jadi guru, dikembalikan sama Undip sampai segitunya Bapak Ibu. Jadi tidak hanya pandai Bapak Ibu, nomor 1 sekarang ini adalah etika. Etika itu akan dibawa sampai, mohon maaf, kita meninggal dunia ya, nama baik itu harus. Karena begitu Bapak Ibu guru besar itu surat kaleng bertebaran Bapak Ibu. Surat kaleng itu bertebaran, nggak tahu siapa yang ngirim karena nggak ada pengirimnya ya. Baru nanti Undip menelusuri, ini yang plagiat, ini kasus mohon maaf selingkuh, ini kasus macam-macam, istrinya banyak, ini utangnya banyak, nggak dibayar lah, itu kan memplang ya. Itu penting Bapak Ibu, kan sekedar pandai mau lulusan MIT, Harvard, kalau mau mohon maaf ya di mana Utrecht juga nggak ada gunanya Bapak Ibu, karena etika itu nomor 1. Jadi kami ingin itu yang pertama Pak Dekan. Yang kedua adalah terkait dengan kelas IUP. Kami juga masih belum banyak ya. Dulu angkatan pertama 30, terus menurun 25, 20, 15 itu sudah PR Bapak Ibu. Monggo kalau nanti di Jember mau dilakukan kelas IUP, karena saya lihat dari Jakarta sudah banyak Pak Dekan ke Jember ya. Sekarang Jember itu yang menjadi tujuan itu selain Malang ya Bapak Ibu. Jadi ada hal-hal yang bisa kita bagi, artinya sistem PAK yang saat ini tuh lebih mudah karena 4 kali dan 1 tahun. Dulu kan 2 kali Bapak Ibu. Dulu itu April sama Oktober. Jadi itu yang membuat Undip itu luar biasa. Yang ketiga adalah target IQ Bapak Ibu, indikator kinerja utama dan indikator kinerja tambahan. Jadi Pak Dekan itu tidak hanya 6 bulan, Pak Dekan itu setiap bulan aktif ke prodi-prodi. IQ-nya sampai di mana, prosentasinya sampai di mana. Ini yang Bapak Ibu harus dikejar. Karena begitu IQ bagus, indikator tambahan juga bagus, insya Allah nanti bisa ke PTNB. Memang PTNBK ada ketentuan Bapak Ibu, tapi tidak mudah Bapak Ibu, berat juga. Jadi kami itu tadi Pak Dekan mengatakan mau dapat IKW itu harus 16 SKS. 16 SKS mengikuti tadi 5. Jadi kalau Bapak Ibu, loh Bu saya hanya 12, apalagi di kedokteran, ya nggak terima Bapak Ibu. Jadi tidak, di itu kan nggak salah dosennya itu 2000 sekian gitu deh. Itu nggak setiap dosen menerima IKW. Jadi IKW itu tanggal 25 Bapak Ibu, sesuai dengan gaji pokok kita. Jadi gajinya 1 dari pemerintah ya Bapak Ibu, tanggal 1, 25 itu IKW. Indikator kinerja wajib ya, insentif kinerja wajib. Kalau Bapak Ibu hanya mengajar 14 SKS yang nggak dapat 12 SKS, jadi dokter itu kan banyak ya Bu, 1 mata kuliah yang ngajar 5, ini nggak dapat ya, tidak semua dosen di Undip dapat IKW. Jadi itu tuntutannya adalah 16 SKS ya. Jadi itu adalah sebagai rangsangan untuk bisa berkinerja dengan baik Bapak Ibu. Kemudian terakhir itu klinik manuskrip, ini aja yang penting. Jadi di Undip itu LPPM memiliki tim, kalau nggak salah itu ada 50 orang. Ini adalah tim yang membantu Bapak Ibu jurnal. Jadi S2, S3 itu boleh mengajukan klinik manuskrip ya. Kalau di visit kebetulan saya yang membimbing itu dibawa ke Graha Wahid di Salatiga, setahun itu 6 kali Bapak Ibu, 6 kali ya. Itu mahasiswanya boleh, S2, S3, dosennya boleh. Jadi di sana nanti sebelum seleksi dulu. Jadi Pak Dekan itu seleksi dulu. Kira-kira artikel jurnal yang memenuhi syarat itu yang mana? Setelah memenuhi syarat dipanggil, diungsikan Bapak Ibu dari sini ya 40 km ya ke Salatiga. Karena dosen kalau di kampus itu bilang terus, jadi nggak efektif untuk pelatihan. Ya, jadi ada artikel, setelah itu di camp di hotel, 1 kamar itu 2 orang, itu sebanyak 80 peserta. Fakultas teknik itu teknik mesin, teknik elektro, sipil, fisik itu administrasi bisnis, publik, pemerintahan, politik, semua diajari sudah dibagi oleh ada mentornya. Ini juga membantu publikasi dari fakultas yang berdampak pada universitas. Jadi klinik manuskrip biasanya harus istirahat dulu Pak, hari Kamis berangkat ya,
dikasih pengarang, bisa juga pembicaranya dari UI, dari Unpad, dari UB, dari mana-mana saja yang berpengalaman. Kemudian setelah itu lanjut pelatihan ya. Jadi pelatihan itu Kamis malam, Jumat di sana, Sabtu harus submit. Nggak bisa kalau nggak submit. Jadi artikel jurnal dibantu sama mentor, kayak tadi misalnya saya dapat hubungan internasional, ya saya materi sih nggak menguasai, saya kan dari bisnis ya, tetapi tekniknya saya itu mengawal gitu. Baik itu S2, mahasiswa S3, kemudian dosen muda, ya dosen yang sudah rektor, kepala, ini dibantu sehingga Sabtu besoknya 3 hari itu sudah submit, wajib hukumnya. Masalah submit itu diterima atau tidak, ya nanti dikembalikan dibantu sama mentor. Nah ini mungkin hal-hal itu yang mungkin saya tidak tahu ya, mungkin di seluruh sudah ada yang monggo. Kalau di UNIF seperti itu, jangan sampai dosen di kampus, pasti susah, kabur semua Pak. Ya, kalau jadi dosen itu susah di kampus, pasti ada apa ditinggal, jadi difungsikan ke hotel di Grawahid. Ya. Itulah beberapa hal mungkin yang baik bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Saya kembalikan ke Pak Dekan. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana mungkin bisa begitu cepat di dalam merespon jumlah guru besar ya. Saya kira dari bagian dari pendidikan dan rektor kepala juga, apalagi belum asesor, indikator-indikator itu saya kira sudah sangat dikuasai oleh Prof. Saya kembalikan ke Pak Dekan Jember, monggo siapa yang mau bertanya atau mau berdiskusi dalam mungkin beberapa, sekarang pukul berapa Mbak? Mungkin 15 atau 30 menit itu habis nanti saja muter ke belakang, tapi untuk yang akademik, untuk yang manajerial, untuk yang akademik saya kira nanti para Kapolri, Wakil 1, para Kapolri, pengelola ketabungan bisa menambahkan. Tadi Prof sudah menambahkan untuk di tingkat fakultas. Nanti kalau yang manajerial tata kelola, saya bisa. Dan silakan Pak Dekan, saya kembalikan dengan. Ya, terima kasih Prof. Heri Pak Dekan untuk menghemat waktu ya, karena waktunya sangat singkat. Jadi saya langsung saja persilahkan kepada teman-teman. Tapi saya ingin Pak Supranoto ya, karena Pak Supranoto ini adalah koordinator program studi S3. Ya, jadi saya kira masukan dari Prof. Heri itu luar biasa ya. Nah, kalau dilakukan di kampus sudah pada guru semua. Sepertinya hal ini sudah menjadi kebiasaan. Putih mahasiswa terus. Iya, kan jemput anak, jemput istri. Nah, kira-kira begitu. Pak Pranoto mungkin ada respon terkait dengan bagaimana kemudian mahasiswa S2 atau S3, karena ini kan juga syaratnya harus publikasi Prof. Di jurnal nasional. Wajib. Iya. Kalau enggak kita usikan. Betul. Monggo Pak Pranoto.